Gembala yang baik, gembalaku dan gembala kita semua. Selamat pagi teman-teman. Tuhan Allah Yesus Kristus Jehovah Nebata mulai jadi God. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi pagi ini bersama Dr. Horst Mantua Purba. Ya, Dr. Horst Mantua Purba, dokter yang kita banggakan bersama-sama. Ya, hari ini kita bertemu dengan Horst Mantua Purba. Kita akan menyaksikan acara yang sangat menarik, lebih menarik dari acara yang sebelum-sebelumnya. Pertama, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya dan lindungannya kita tetap bisa bertemu lagi. Ya, saya harap kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, baik perkara kecil maupun perkara besar. Hanya melalui Tuhan kita akan mendapatkan berkat dan kemegahan. Untuk itulah kita harus mengucap syukur, memuji Tuhan sepanjang masa, dari waktu, dari awal dan sampai kesudahannya. Tuhan telah memberikan kepada kita hidup yang baik, lebih baik daripada yang kita rencanakan. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan acara berikutnya. Ratu Mesir legendaris. Long time no see. Ada stand mic, tapi agak menghalangi ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting suaranya nggak jauh. Yang penting suaranya dekat. Pastinya kita semua udah pernah dengar nama Cleopatra, atau mungkin glimpse of her life. Ratu Mesir legendaris yang hebat, yang cantik. Ada beberapa versi tentang Cleopatra. Versi yang pertama, sosok Ratu Mesir yang ngejebak dan bikin affair sama dua jenderal terbaik Roma dan ujung-ujungnya ngancurin mereka juga ngakhirin republik. Atau versi yang kedua, dia adalah salah satu wanita yang paling kuat dalam sejarah, yang selama masa pemerintahannya bikin Mesir stabil dan makmur selama 22 tahun. Cleopatra VII atau Cleopatra ke-7 adalah salah satu wanita paling terkenal di dunia. Karya seni dan deskripsi tentang dirinya diceritain sama penyair, seniman selama lebih dari 2000 tahun, dari abad pertama Masehi. Tapi kebanyakan karya seni tentang Cleopatra itu dibuat sama orang Roma. Kebanyakan ambil sudut pandang kalau Cleopatra itu wanita licik yang penuh tipu muslihat. Dan dia bisa selamat cuma karena dia ngerayu dua tokoh besar di Roma, yaitu Julius Caesar dan Mark Antony. Notabene-nya Mesir sama Roma pada saat itu tuh not in good terms. Jadi para penulis banyak masukin rumor dan stereotip tentang Ratu Mesir legendaris ini. Emang gak salah, tapi gak sepenuhnya benar juga. Dia memang ada affair sama dua orang itu. Tapi dia juga sosok pemimpin yang care sama negaranya. Sosoknya pada saat itu memang dikagumi sama laki-laki, tapi bukan serta-merta cuma karena dia cantik doang. Karena dia ambisius, penuh strategi, licik, dan yang paling penting dari semuanya, dia cerdas. Cleopatra lahir di tahun 69 sebelum Masehi di kota Alexandria yang didirikan sama Alexander the Great, Alexander Agung. Sebelum dia lahir, Mesir diperintah sama Firaun. Cleopatra ini sendiri adalah keturunan dari Ptolemy atau Ptolemeus yang datang dari Macedonia. Sayangnya para Ptolemy sebelum-sebelumnya ini kurang kuat dan kurang cerdas, termasuk bapaknya si Cleopatra. Rakyat menderita di bawah kepemimpinan Ptolemy XII. Dan mereka benci sama bapaknya Cleo. Cleo udah kayak akrab. Rakyat tuh benci sama bapaknya si Cleo karena bapaknya berhubungan baik dengan Roma. Pas Cleo umurnya baru 4 tahun, warga Alexandria rusuh dan ngusir Ptolemy keluar dari Mesir. Dia kabur ke Roma dan kakak perempuan Cleopatra yang namanya Berenice naik jadi ratu.
3 tahun kemudian, Ptolemy balik ke Mesir karena dibantu sama Jenderal Romawi Pompey. Ptolemy XII ngerebut balik kekuasaannya dari Berenice dan dia memerintah lagi jadi Firaun. Tebak perintah pertamanya apa pas baru aja naik tahta? Yap, bunuh Berenice, bunuh putrinya sendiri. Putri sulungnya pun dieksekusi. 1 meninggal, sisa 5 yang masih hidup. Cleopatra, 2 saudara cewek, dan 2 adik cowok. Diam-diam semua anaknya Ptolemy ini pengen memerintah juga. Jadi sekeluarga ini saingan. Gila, nggak bayangin hidup di dalam keluarganya Cleopatra tuh kayak gimana ya. Gak lama habis eksekusi Berenice, putri tertua berikutnya, Cleopatra Tryphena, meninggal juga. Banyak sejarawan percaya kalau dia diracunin sama salah satu saudaranya. Sisa 1 deh sisternya, Arsinoe. Dan Cleo jadi putri tertua sekarang. Kedua adik laki-lakinya juga bakalan jadi penguasa Mesir sebagai Ptolemy XIII dan Ptolemy XIV. Terus Cleo BG nikah sama adiknya Ptolemy XIII. Ptolemeus ke-13 pada saat itu masih kecil dan emang kayak gitu aturannya, mereka harus saling berbagi tahta dan mereka nikah. Tapi si Cleo ini diem-diem nervous karena dia tahu nasib yang dialami sama kakak-kakaknya. Untungnya dia udah dipersiapin sebagai penguasa dari kecil. Dia nerima pendidikan yang luar biasa di istana tempat dia tinggal. Diajarin sama orang-orang terpelajar terhebat di masanya. Cleopatra menguasai lebih dari 7 bahasa. Hal ini bakalan bikin kesepakatan politik jauh lebih gampang di masa depannya. Dia juga orang pertama di keluarganya yang bisa bahasa Mesir tanpa penerjemah. Penguasa di Mesir kok nggak bisa bahasa Mesir? Aneh bin ajaib kan? Tapi itu emang bener. Cuman Cleopatra dari pendahulu-pendahulunya yang datang dari Macedonia, tadi aku bilang, yang bisa bahasa Mesir. Dan selain nguasain banyak bahasa, dia juga jago filsafat dan retorika. Dia juga belajar pidato dari kecil. Dia tahu gimana caranya persuasi orang dengan sangat cerdas. Belajar postur, gesture yang tepat juga, tone suara juga pas ngomong. Pengetahuan yang luas ini juga berkat tempat tinggalnya, Alexandria, pusat budaya di zaman kuno yang punya perpustakaan Alexandria, salah satu perpustakaan yang paling terkenal saat itu, penuh sama banyak karya sastra hebat. Dan dia juga pakai agama buat dukung klaimnya atas tahta. Dia ngaku sebagai keturunan Dewa Matahari. Anehnya, Cleopatra bahkan dipuja dan disamakan dengan Dewi Isis, Dewi Mesir kuno. Dia juga disamain sama Dewi Yunani, Aphrodite. Pas bapak mereka meninggal pada tahun 51 sebelum Masehi, Cleopatra dan suaminya, adik bocilnya, naik tahta. Dia mulai pemerintahannya pas umurnya 18 tahun. Awal pemerintahan mereka banyak banget tantangannya. Ya masalah rumah tangga lah, kelaparan, permusuhan antara anggota keluarga, masalah sama luar negeri. Tapi yang paling mendesak itu adalah permintaan atas pajak terus-menerus dari Roma. Masalahnya si suami bocil ini tuh merasa terancam banget sama kakaknya, Cleo. Dan dia punya dukungan dari Pompey, yang pada saat itu penguasa tertinggi Roma. Dia yang kasih gelar raja ke bapaknya Cleo. Pompey ini ngelihat Cleopatra terlalu pinter buat dikontrol. Menurutnya Cleo bakal jadi ancaman buat Romawi. Bisa-bisa Mesir nggak didominasi lagi. Dengan dukungan Pompey, Ptolemeus ke-13 berusaha ngusir Cleopatra. Tahun 49 sebelum Masehi, Cleopatra tahu kalau suaminya berkomplot sama Pompey dan kirim tentara buat nyulik dan bunuh dia. Dia tahu banget kalau dia nggak bisa lawan militer Romawi saat itu, jadi dia pakai survival mode. Dia keluar dari Mesir dan pergi ke Suriah. Di sana dia berusaha ngumpulin tentara buat memperkuat dirinya dan ngerebut kembali tahta. Kenapa ke Suriah? Karena Ptolemy itu pernah memerintah di sana. Kebetulan Raja Suriah juga musuh Roma. Nah, kayak Cleopatra nih, mirip-mirip, Raja Suriah juga takut kalau negaranya diambil, didominasi sama Romawi. Cleopatra bawa Arsinoe ke pengasingan bareng-bareng. Selain satu, dia mau nyelamatin Arsinoe dari adik bocilnya. 2, dia juga mencegah Arsinoe ikut-ikutan berebutan tahta kalau ditinggal di Mesir.
Pada saat itu ada juga konflik di Kekaisaran Romawi antara Pompei dan Julius Caesar. Konflik ini dikenal sebagai Caesar Civil War. Pompei baru aja kalah sama Caesar di Battle of Pharsalus. Dia pun datang ke Mesir buat minta bantuan karena persediaannya habis buat ngelawan Caesar. Sama, Caesar juga butuh sama bantuan militer, tapi dia sembari ngejar Pompei. Di Mesir, Raja Bocil lagi ketar-ketir mau pihak mana. Penasihatnya bilang kalau kemungkinan besar pemenang akhirnya tuh bukan Pompei, tapi Julius Caesar. Bau-baunya Pompei bakal kalah. Mereka rugi kalau tetap dukung Pompei. Takutnya Caesar bakal murka ke pemerintahan Mesir. Makanya begitu Pompei mendarat sama pasukannya di Pelusium, Ptolemy III langsung nyergap dan bunuh Pompei. Habis itu dia nyerahin kepalanya Pompei ke Caesar. Sayangnya si bocil salah perhitungan. Dia pikir Julius Caesar bakal seneng. Ternyata Caesar ngerasa, kok dia ikut campur masalah gue? Pompei ini kan musuh gue. Yang berhak nentuin nasibnya, yang berhak ngebunuh dia ya gue. Jadi dia merasa haknya direbut, diambil sama sang raja Mesir. Tapi meskipun begitu, dia tetap mau jaga perdamaian sama Mesir. Ngeri juga mungkin abis ngeliat Pompei dibunuh secara brutal. Dia datang ke Mesir sekalian nagih utang bapaknya Cleopatra yang jumlahnya lumayan gede. Tapi dia punya special request. Dia mau ketemu raja sama ratu. Ratu Cleo sekarang udah umur 21 tahun. Makin cerdas dan dewasa. Dia lihat kesempatan nih di sini. Tapi kan dia harus hati-hati banget di Mesir. Gak boleh asal kelihatan orang. Jadi dia pakai taktik. Dia pun nyelinap lewatin jenderalnya Ptolemy, Achilles. Dan pergi ke Alexandria lewat sungai Nil. Abis itu dia ketemuin Caesar di istana. Legend has it katanya Cleopatra tuh ngumpet di gulungan bed cover. Basically dia nyelip di laundryan kotor say. Terus laundryan kotornya ini ditaruh di kamarnya Julius Caesar. Tapi ini nggak terbukti sih kebenarannya, alias cuma rumor doang. Dan Cleopatra ternyata nyiapin dirinya banget nih. Dia berpenampilan yang wow, mempesona. Caesar pun kelepak-kelepak dan sekarang dia ada di pihak Cleopatra. Semuanya jadi lebih gampang sekarang. Si Cleo punya kesempatan buat singkirin suami bocilnya dan rebut balik tahtanya. Lagian sejak pembunuhan Pompei itu, Julius Caesar gak gitu senang sama Ptolemy. Negative vibe banget lah ya si bocil. Dan kematian Pompei ini juga jadi kunciannya Cleopatra. Dia ngeyakinin Caesar kalau dialah yang pantas menjadi penguasa di Mesir. Ternyata Arsinoe lagi berkomplot sama faksi anti Caesar. Dan dia juga pengen ngerebut kekuasaan. Banyak bangsawan di istana Mesir yang ngedukung Arsinoe dan gabung sama dia dalam konspirasi ngelawan Cleopatra. Keputusan Caesar buat dukung Cleopatra bikin Ptolemy marah dan dia nyatain perang terhadap Julius Caesar. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai The Siege of Alexandria. Caesar dan anak buahnya berjuang keras buat pertahanin posisi mereka sambil nunggu bala bantuan. Pas kutunya datang, Caesar ngalahin pasukan Ptolemeus di pertempuran Sungai Nil. Firaun bocil pun tenggelam di sungai. Julius Caesar dan sang ratu jalin hubungan cinta dan mereka ngasilin seorang putra yang dikasih nama Ptolemy Caesar, dikenal sebagai Caesarion. Abis itu Caesar balik ke Roma, dia ninggalin 15.000 prajurit terbaiknya buat jaga ratu. Karena sebelumnya Caesar pernah janji bakal ngelindungin Cleo dan adik laki-lakinya yang umur 11 tahun, Ptolemy the 14. Pas dia balik ke Roma, dia disanjung sebagai pahlawan yang udah berhasil menaklukkan Mesir. Dia lagi ada di puncak kekuasaannya nih. Gak lama setelah itu, Cleopatra juga ikutan datang, dia nyusul Caesar ke Roma. Pas di Mesir tuh, Julius Caesar tuh sebenarnya terpesona banget sama budaya dan pengetahuan Mesir. Dan dia banyak belajar selama berada di situ. Jadi, pas balik ke Roma, dia mereformasi kalender, nugasin sensus, bikin perpustakaan umum, dan ngusulin banyak proyek infrastruktur baru. Caesar juga bangun sebuah kuil baru di Roma buat ngerayain kemenangan pertempuran Pharsalus. Di kuil itu, dia juga bikin patung Cleopatra yang megang Caesarion di tangannya. Sebagai hadiah buat kemenangannya, Senat jadiin Julius Caesar sebagai diktator. Tapi beberapa orang Romawi ini sebenarnya takut kalau Caesar jadi ancaman. Takut kalau dia terlalu kuat dan lama-lama dia bakalan ngincar posisi kaisar. Dan gak sedikit juga orang Romawi yang berusaha buat ngancurin hubungan Julius Caesar dan sang ratu Mesir Cleopatra.
Mereka khawatir kalau Caesar bakal nunjuk Caesarion sebagai ahli warisnya dan lambat laun Cleopatra bakal nguasain kekaisaran Romawi lewat putranya. Dan sekitar 60 konspirator gabung buat cari cara buat bunuh Julius Caesar. Sampai akhirnya tahun 44 sebelum Masehi, Julius Caesar dibunuh sama politisi Romawi abis rapat senat. Beritanya pun nyebar cepet banget ke seluruh kekaisaran Romawi. Kekacauan pun melanda Roma. Jenderal Mark Antony, tangan kanan Caesar, ngejar para konspirator. Di alun-alun dia ngebaca wasiat Julius Caesar. Dalam wasiatnya, Caesar nunjuk keponakannya, Octavius, sebagai penggantinya. Habis itu, Octavius dan Mark Antony saling mimpin pasukan mereka buat nebas orang-orang yang mengkhianati Caesar. By the way, Roma bukan lagi tempat aman bagi sang ratu Mesir Cleopatra, jadi dia gercep buru-buru balik ke kerajaannya. Tapi nggak semudah itu, dear, karena pada saat itu Mesir juga terkena musibah. Petani, tanaman, dan hewan mati, dan banyak keluarga menderita kelaparan dan penyakit. Cleopatra selalu ngelakuin apa yang gak kepikiran sama pemimpin lain. Dia buka cadangan istana, dan sebagian makanan dan harta istana dibagi-bagiin ke seluruh rakyatnya. Dengan cara itulah Mesir selamat dari krisis tanpa ngelibatin negara lain. Pembunuhan Caesar nyebabin 3 tahun peperangan yang ngeri lah di Roma. Dipimpin sama 3 orang kuat, Octavius yang merupakan keponakan Caesar, Mark Antony, dan Marcus Lepidus. Akhirnya pada 42 sebelum Masehi, tanah Romawi dibagi di antara ketiganya. Antony nguasain seluruh wilayah Mediterania Timur, termasuk Mesir. Meskipun dia punya kendali atas Mesir, tapi Antony masih butuh dukungan Cleopatra. Dia takut kalau sang ratu Mesir ini bakalan lebih pro ke musuh-musuhnya. Dia juga butuh emas dari Mesir buat bayar pasukannya, buat jaga kendali bagiannya juga di kekaisaran. Dia juga butuh gandum Mesir buat kasih makan anak buahnya. Kok nggak modal, Antony? Canda, Antony. Banyak negara yang anggap Mesir sebagai negara kaya dan sebenarnya mereka pengen naklukin Mesir. Terus Antony nulis surat ke Cleopatra buat nemuin dia. Cleo sengaja ghosting, nggak dibales, padahal udah centang 2. Dia tahu sih kalau Antony butuh emas Mesir, dan sebagai imbalannya dia berencana buat minta perlindungan dari Antony. Dia juga butuh bantuan Antony buat bunuh musuh-musuhnya, termasuk saudara perempuannya, Arsinoe. Pas Antony lagi galau nunggu Cleopatra di Tarsus, tiba-tiba dia ngeliat banyak orang yang lagi kumpul. Kayak ada karnaval gitu. Taunya mereka lagi asik ngeliat pemandangan yang menakjubkan. Cleopatra lagi berlayar menyusuri sungai Cydnus. Kapalnya si Ratu Mesir tiada 2. Perahunya dilapisi emas. Buritannya emas, dayungnya terbuat dari perak, layarnya ungu, ada live musiknya juga. Wah gila, gol banget gol. Dan sang ratu gak kalah menakjubkan. Super cantik dan parlente. Dikelilingin sama para pelayannya, dan perahu itu, baunya tuh wangi banget. Lo kok tahu? Iya dari cerita-cerita. Katanya wangi banget sampai yang di daratan tuh keciuman wanginya. Perahunya didekor sama ribuan petroma kecil yang kelap-kelip. Mark Antony auto terpesona. Abis dari hari itu, Antony dan Cleopatra ketemuan berkali-kali di Tarsus. Dan Cleo selalu tampil parlente. Beberapa nyebutin kalau penampilannya bahkan mirip Dewi Aphrodite. Dia juga kasih Antony mahkota yang dirangkai dari daun anggur. Simbolnya Dionysus, dewa anggur Yunani. Cleo nyeritain ke Antony kalau menurut legenda, Tarsus itu tempat Aphrodite dan Dionysus ketemu dan jatuh cinta. To be honest, dari yang aku baca-baca, sebenarnya Aphrodite dan Dionysus cuma ada affair singkat aja sih. Antony sekarang udah dukung Cleopatra full. Mereka spend time buat ketemuan selama beberapa bulan di tahun 41 sebelum Masehi di Alexandria. Selama waktu ini, 2 saudara kandung Cleo yang tersisa, Arsinoe dan Ptolemeus ke-14 dihukum mati. Gak lama kemudian, Cleopatra pun hamil. Pada 40 sebelum Masehi, Cleopatra ngelahirin anak kembar, diakui sama Antony sendiri sebagai ahli waris mereka. Menariknya, anaknya satunya dikasih nama Helios yang berasal dari bahasa Yunani, artinya matahari, satunya Selene yang berarti bulan. Tapi nggak lama, Antony balik ke Roma karena istrinya, Fulvia, mimpin pemberontakan lawan Octavius. Tapi dia tetap dong nggak bisa lupain Cleopatra. Selama ditinggal Antony, Cleopatra terus memerintah Mesir kayak biasanya.
Dan Anthony gak balik sampai 4 tahun, udah kayak Bang Toib nih si Anthony ini. Fulvia akhirnya meninggal, dan ini bikin segalanya lebih mudah buat Anthony. Jahat sih. Jadi dia bisa balik ke Cleopatra. Tapi Octavius gak mungkin membiarkan hal itu terjadi. Dia nyaranin supaya Anthony nikahin saudarinya, Octavia. Anthony dan Octavia punya 3 anak dalam 2 tahun. Nah, aku jelasin lagi ya. Jadi abis kematian Julius Caesar yang tadi itu, Mark Antony jadi konsul jenderal. Dan di Roma kekuasaannya terbagi antara dia, Octavius, dan juga Lepidus. Hal ini membentuk triumvirat kedua. Kemudian Lepidus jauhin diri dari kehidupan politik. Hal ini nyebabin perselisihan antara Octavius dan Mark Antony. Kekuasaan di Roma terbagi di antara keduanya. Yang satunya memerintah barat, yang satunya mengelola provinsi timur. Oke, kita lanjut. Meskipun Mark Antony udah nikah sama Octavia, tapi kisah romansa antara Mark Antony dan juga Cleopatra belum berakhir, pemirsa. Mereka ketemu lagi di kota Antioquia, di mana mereka meresmikan persatuan mereka. Pasangan itu sering banget ngadain pesta dan perjamuan, dan mereka jadi power couple. Mereka nunjukin kedaulatan mereka. Ceritanya, pada 36 sebelum Masehi, Antony kalah sama Parthia. Octavius pun negur dia, karena katanya dia jadi gak fokus sejak jalin hubungan sama Ratu Mesir. Sebenarnya Octavius ini udah sensi sih sama Antony, karena ya itu saudarinya Octavia ditolak cintanya akhirnya. Dia juga takut kalau Antony ex Cleopatra berdua nyatu dan lama-lama makin kuat, kekuasaannya bakal terancam. Perang saudara baru pun pecah di Roma antara pendukung Mark Antony dan pembela Octavius. Battle of Actium terjadi pada 31 sebelum Masehi. Cleopatra nemenin soulmate-nya berperang. Sayangnya Mark Antony calon kalah nih. Pas bobo mau kalah, Cleopatra buru-buru balik ke Mesir buat ngumumin kemenangan palsu. Jadi di Mesir dia bilang kalau Antony lah yang memenangkan perang. Padahal kan sebenarnya Octavius. Dan kemenangan ini menandai berakhirnya Republik Romawi dan awal periode kekaisaran. Gak butuh lama bagi tim Octavius buat tahu apa yang terjadi di Mesir kalau Cleo udah ngumumin kemenangan palsu. Sebenarnya Cleo ini kayak ngelakuin apapun yang bisa ngamanin posisinya. Dan dia berusaha buat naklukin sekutu tapi dengan cara yang licik. Dia berusaha ngelakuin semua yang bisa dia lakuin supaya tetap berkuasa bareng Mark Antony, love of her life, dan dia pengen mereka berdua bisa bangkit kembali. Tapi udah ketahuan sama pihak Octavius, gimana dong? Octavius bilang kalau dia bakal maafin Cleopatra asalkan Cleo mau bunuh kekasihnya. Dia gak mau lah, justru dia malah nyemangatin Mark Antony yang lagi terpuruk banget karena habis kalah dari perang. Pas Cleopatra coba kabur dari Octavius dan pasukannya, tiba-tiba Antony nerima kabar kalau kekasihnya udah meninggal. Putus asa, dia ambil pedangnya dan nusuk dadanya sendiri. Sayangnya worst case happened. Dia nusuknya tuh gak tepat sasaran, jadi dia gak langsung mati. Cuma dia kesakitan banget dan berdarah banyak banget. Pas dia lagi kayak gitu, dia malah dikasih tahu kalau Cleopatra tuh ternyata nggak meninggal. Dia malah berhasil kabur dari Octavius. Aduh, udah kayak Romeo Juliet. Akhirnya Cleo balik lagi buat lihat keadaan Antony. Cleopatra meluk Antony yang kehabisan banyak darah dan udah nggak tertolong lagi. Sebelum meninggal di pelukan Cleopatra tercinta, dia minta Cleo buat kerjasama sama Octavius biar Cleo selamat. Habis ngomong ini, dia pun meninggal. Anak mereka, Caesarion, pun juga dibunuh sama Octavius. Pada saat itu, hal biasa bagi seorang wanita yang berkabung buat ngelukain diri mereka sendiri dengan pukulan dan cakaran sambil nangis dan putus asa. Sekarang gak boleh gitu ya, hidup kamu berarti. Berkabung, puas-puasin nangis boleh, tapi jangan sampai nyakitin diri sendiri. Gak boleh, masih banyak orang yang butuh kamu, sayang sama kamu, meskipun kamu gak tahu. Nah, kita balik lagi ke Cleopatra. Jadi kan dia lagi berkabung parah banget pas saat itu. Dan luka-lukanya nyebabin infeksi. Octavius nawarin pengobatan. Cleo nolak. Dia pengen mati nyusul Antony. Tapi diancam sama Octavius kalau anaknya bakalan dia papain. Jadi ya mau gak mau Cleopatra nurut for the sake of her children. Dia pun jadi sandra di Roma. Hal ini bikin dia jadi tambah depresi. Sang ratu hebat jadi tawanan. No, ditambah anaknya Caesarion udah dibunuh, dan anak-anak lainnya juga dibawa ke Roma dan dibesarin sama Octavia. Gak banget. Cleopatra udah coba bunuh diri 2 kali setelah kematian Mark Antony, tapi selalu diobatin sama Octavius. Akhirnya kelolosan juga, Cleo meninggal. Beberapa sumber nyebutin kalau dia meninggal karena digigit ular, dan sebagian nyebutin kalau dia meninggal karena racun.
Cara meninggalnya sang ratu Mesir pun jadi kontroversi nih. Beberapa sumber nyebutin kalau dokter pribadinya Cleopatra itu ahli racun. Dan kalau dilihat dari sifatnya Cleopatra yang taktis dan strategis, sepertinya dia sudah mempersiapkan dengan baik kematiannya. Cleopatra meninggal di atas sofa pakai pakaian yang indah. Ekspresinya tenang, dia meninggal 9 hari setelah kematian kekasihnya, Mark Antony. Sebelum meninggal, dia kirim surat ke Octavius, dia minta dimakamin tepat di samping makamnya Mark Antony. Pemakamannya pun kusuk dan elegan, layak buat seorang ratu Mesir, dan permintaannya buat dimakamin di sebelah Mark Antony dihormatin. Kematian Cleopatra jadi akhir dari dinasti Ptolemeus di Mesir. Kayak yang terjadi sama kebanyakan tokoh-tokoh sejarah, banyak informasi dari kehidupan sang wanita legendaris ini terdistorsi seiring dengan berjalannya waktu. Banyak disalahpahamin kayak yang tadi aku bilang, dan gak semua orang juga tahu gimana gambaran Cleopatra sebenarnya. Selain kisah hidupnya, banyak juga yang salah gambaran representasi fisik. Plutarch menulis, dia gak begitu unik sampai gak bisa dibandingin, juga gak sampai bikin kita gak tahan pengen nyentuh pas lihat dia. Sebenarnya ya, kita bisa ngira-ngira gimana penampilan aslinya Cleopatra dari koin-koin yang beredar pada zaman itu. Ada juga beberapa patung yang dipahat dari waktu ke waktu yang mewakili penampilan fisik sang ratu. Representasi yang ditunjukin film-film ke kita agak beda nih sama gambaran dia yang sebenarnya. Cleopatra ini bisa dibilang wanita langka. Kalau zaman sekarangnya mungkin dia jadi girl boss. Tapi gimana pun dia udah mimpin Mesir dengan baik. Dia pun ngelakuin apa yang mesti dia lakuin to keep Egypt safe. Prestasi politiknya juga luar biasa besar. Cara mainnya selalu cantik, slow tapi pasti. Dia punya kuncian alias dua penguasa kuat Romawi, Julius Caesar dan Mark Antony di genggamannya. Dia selalu punya strategi juga buat capai tujuannya. Dan bukan cuma cantik, tapi juga cerdas. Beda deh dari yang lain. Ratu Mesir satu ini jadi legendaris dan jadi sumber inspirasi buat beberapa seniman terbesar dalam sejarah. Michelangelo, William Shakespeare contohnya. Nah itu dia tadi cerita tentang Cleopatra, kisah hidupnya, dan banyak misunderstanding tentang sosok karakternya. What do you think of this story? Kalau misalnya ada kesalahan atau ada informasi yang mau ditambahin, boleh komen. Seperti biasa, thank you so much for watching. I'll see you again on my next video.